Kalau Enagic tidak ada uangnya, kalian mau nggak kerjakan bisnis ini? Dan semuanya bilang, no way Joko, no way. We are here because the money, gitu loh. Dan itu fakta kenyataan, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah coba trial and error di lapangan. Saya ceritakan tentang manfaat air kangen kepada banyak orang. Ternyata pada saat saya menceritakan manfaat air kangen, mereka nggak dapat manfaatnya apa-apa. Tahu karena kenapa? Mereka tidak minum. Jadi mereka cuma dengar manfaatnya air kangen, tapi mereka nggak minum. Tapi saya temukan ada satu orang yang beli mesin, ini belum sempat dijelasin. Dia beli mungkin karena nggak enak sama temannya. Tapi pada saat orang ini minum airnya, dia merasakan manfaat airnya tanpa dijelasin. Akhirnya dia berpromosi kemana-mana. Dan orang ini adalah public figure. Namanya Mbak Inul Daratista. Bahkan saya diminta untuk bikin videonya langsung. Gratis, dia nggak minta dibayar. Ini fakta kenyataan. Dan fakta kenyataan berikutnya yang saya lihat adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri? Apakah kita bertanggung jawab dengan kesehatan orang lain? Enggak. Nah, fakta yang berikutnya yang saya temukan di lapangan adalah saya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kesehatan saya. Tidak bisa bertanggung jawab dengan kesehatan orang lain. Akhirnya saya berpikir seperti ini. Orang sakit aja keluar uang buat berobat ke rumah sakit. Saya belum pernah dengar ada rumah sakit datang ke rumah seperti itu. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Banyak sekali menurut saya paradigma yang salah paham selama ini dijalankan oleh para distributor. Makanya hari ini saya ingin meluruskan kembali untuk mengembalikan bisnis ini bahwa ini adalah sebuah peluang bagaimana perusahaan Enagic sebenarnya menawarkan sistem. Kenapa saya bilang menawarkan sistem? Karena saya pernah menjadi salah satu saksi waktu perusahaan ini mau masuk di Indonesia perlu izin melalui, kalau di pemerintah Indonesia melalui Deperindak, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mendapatkan izin tersebut, ya, saya ada di situ, ditanya produknya. Dan Enagic saat itu mempresentasikan produknya, izinnya dan lain sebagainya yang mereka miliki sebelumnya. Akhirnya akhirnya negara Indonesia melalui Deperindak memberikan izin usaha perusahaan ini di Indonesia. Nah, kemudian saya langsung berpikir saat itu, wah, waktu saya di Deperindak, Enagic ini diberikan berbagai macam pertanyaan dan harus bisa membuktikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang benar. Gitu. Kebayang nggak kalau Amerika, kalau Kanada, kalau Jerman, kalau Prancis, kalau Australia dan berbagai macam negara lainnya itu memperlakukan yang sama pada saat mereka mau memberikan izin ke perusahaan ini untuk membuka bisnisnya di negaranya masing-masing. Artinya 26 negara sudah memberikan izin. 26 negara sudah memeriksa perusahaan ini. Dan yang saya ingin sampaikan di sini adalah instrumennya adalah negara, teman-teman. Institusinya negara. Negara itu punya cara untuk memeriksa sebuah perusahaan dibanding individu. Artinya, kalau sudah perusahaan ini mendapatkan izin di 26 negara, menurut logika saya ya, yang bukan orang pinter ya, ngapain kita mikirin tentang Enagic, benar gak? Karena Enagic sudah membuktikan dengan izin yang mereka peroleh dari 26 negara, mereka secara legal sudah bisa membuka bisnisnya termasuk di Indonesia. Oleh karena itu saya simpulkan bahwa perusahaan ini butuh produk untuk mendapatkan izin masuk ke dalam satu negara. Dan negara yang paling baru mereka buka kantor kemarin adalah di Nigeria, seperti itu. Ada yang minat untuk bangun bisnis di Nigeria? Saya. Oh ya, oke. Bagus lah, saya singgah. Jauh. Oke. Bicara soal konsep sistem ya, teman-teman ya. Saya yakin di ruangan ini semua pasti familiar dengan restoran cepat saji yang disebut apa? KFC, benar nggak? Kemudian McDonald ya. Ada yang belum pernah makan ke KFC atau McDonald? Sudah ya. Kalau belum ada, tolong kasih tahu saya. Nanti saya akan bawain makanannya.
Coba perhatikan, kita makan KFC di Indonesia, kita makan KFC di Singapura, ya, atau di tempat negara lain, atau di Jakarta, atau di Semarang, di Surabaya. Bagaimana rasanya? Sama nggak? Sama. Begitu juga McDonald. Dan dari sini apa yang saya pelajari, teman-teman? Ini adalah sebuah konsep bisnis. Kenapa mereka bisa besar? Karena mereka punya sistem. Sistem inilah yang membesarkan bisnis mereka, teman-teman, ya. Dan kalau misalnya kita bicara kekuatan sistem, mereka sudah buktikan sampai hari ini KFC dan McDonald menjadi restoran sepasaji yang besar di seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat yang lokal nih, ya, yang sekarang mungkin bisa dibilang merajai supermarket yang ada di Indonesia, kayak apa? Indomaret, kemudian sama Alfamart, ya. Mereka juga konsep bisnis, tapi apa yang membuat mereka besar, teman-teman? Karena mereka punya sistem. Sistem inilah yang membuat bisnis mereka besar. Pertanyaannya adalah, kalau kita mau punya usaha, ya, seperti KFC, McDonald, atau Alfamart, kira-kira modal yang dibutuhkan besar atau kecil, teman-teman? Besar banget. Kalau kelasnya KFC atau McDonald, kita ngomong miliaran, gitu ya. Nah, kalau misalnya Indomaret atau Alfamart, Bapak Ibu bisa browsing, bisa cari tahu kok. Di Indonesia itu, untuk punya usaha Indomaret atau Alfamart itu sekitar 700-an juta. Dan setelah 5 tahun, Bapak Ibu harus renewal. Harus bayar lagi untuk bisa memperpanjang usahanya. Nah, apa yang mereka tawarkan sebenarnya kepada para investor yang mau punya usaha mereka? Sistemnya. Sistem itu yang membuat mereka menjadi besar. Nah, saya melihat perusahaan energi yang usianya sekarang tepatnya sudah 51 tahun. Dia membangun infrastruktur bisnisnya sudah jadi. Ada di 26 negara. Ya, yang dimana mereka punya dari pabrik, kemudian produk, kemudian dari sistem delivery-nya, karyawan, dan lain sebagainya. Dan saya yakin, kalau misalnya si pemilik perusahaan ini yang namanya Mr. Oshiro dan istrinya itu sudah habis keluar modal itu ratusan miliar. Dan pertanyaan adalah, kira-kira kalau punya usaha sampai 26 negara, ini susah atau gampang, teman-teman? Saya sih nggak nyampe, otak saya jujur aja, karena ini sulit banget. Dan kalau kita sampai punya usaha sampai di 26 negara, saya mungkin belum sukses sudah stroke kali. Karena kenapa? Capek banget loh punya usaha di 26 negara, benar nggak? Dan yang luar biasanya nih, saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Mr. Oshiro yang punya sistem yang membangun usahanya di 26 negara tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris. Tapi tidak bisa membuat dia berkembang usahanya. Artinya, dari sini kita belajar. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, bukan berarti kita nggak bisa besar. Ngerti nggak, teman-teman? Jangan takut. Contohnya Mr. Oshiro. Saya setiap kali ketemu Mr. Oshiro, pasti bicaranya melalui apa? Translatornya. Karena beliau tidak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita nih mau punya konsep sistem bisnis seperti energi, berapa kira-kira biaya yang akan kita keluarkan? Besar sekali ya. Kalau saya sih justru nggak sanggup beneran. Nah, jadi dari sini apa yang saya simpulkan, teman-teman? Ini menurut sudut pandang saya ya. Perusahaan energi itu sebenarnya adalah menawarkan sistem keuangan. Seperti yang di awal saya bilang, kalau energi membuat bisnis, kemudian banyak orang kumpul, ini salah satunya di Indonesia, padahal energi punya kantor di 26 negara. Saya pernah hadir di acaranya energi ulang tahun yang ke-50, yang hadir 8.000 distributor dari 26 negara. Bisa bayangin nggak crowdednya seperti apa 8.000 orang, Bapak Ibu? Semangatnya mereka, antusiasnya mereka. Dan energi pertontonkan bagi-bagi komisi dan bonus saat itu kepada semua distributornya yang benar aktif dan serius membangun bisnisnya. Dan itu yang keluar uangnya itu jutaan dolar saat itu yang saya lihat. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya energi tidak ada uangnya, apakah 8.000 orang itu akan ada di satu tempat? Nggak ada. Gak usah jauh-jauh, kita aja, kita semua ngumpul di sini karena apa? Karena ada duitnya.
Ya kan? Jujur aja, saya butuh, ya. Orang yang punya banyak duit aja masih nyari duit, ya. Apalagi orang kayak saya, gitu kan. Makanya akhirnya saya melihat bahwa sebenarnya Enagic itu adalah perusahaan yang menawarkan sistem keuangan. Bonusnya dapat mesin. Bonusnya dapat mesin, teman-teman, ya. Mesinnya seperti yang Bapak Ibu lihat yang ada di sebelah Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bicara sampai ke sana, saya hanya ingin reminder lagi nih, mengingatkan kembali Bapak Ibu. Bukan saya nakut-nakutin ya, kita ini kan semuanya calon mati. Benar nggak? Ya. Nah, kalau kita flashback ke belakang, kita hidup beberapa fase. Dari pertama lahir sampai nanti suatu saat tua dan mati. Tapi lihat, kalau kita lihat di ruangan ini, kita sudah melewati beberapa fase. Fase masa kecil, fase remaja, fase sekolah, benar nggak? Sampai akhirnya mulai masuk ke realita hidup yang disebut dengan bekerja dan usaha. Nah, pada saat fase tersebut, mau nggak mau, suka nggak suka, suatu saat nanti umur kita bertambah, fisik kita makin tua. Kalau fisik kita makin tua, artinya kita akan makin lemah. Nah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, nggak jauh-jauh siapa? Orang tua saya. Pada saat mereka bekerja puluhan tahun, 30 tahun lebih mereka bekerja sebagai PNS. Dan ujungnya setelah pensiun, ibu saya hanya menerima sekitar 3 juta sebulan. 3 juta sebulan tinggal di Jakarta, kira-kira cukup nggak Bapak Ibu? Enggak. Halo? Enggak. Di Cirebon cukup nggak? Enggak. Di Sukabumi cukup nggak? Oh enggak ya, ternyata sama semua ya. Ternyata 3 juta sebulan itu kecil, karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita dikasih kesehatan, umur panjang sampai 60, 70, bahkan 80 tahun, kita masih punya yang namanya apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu harus bisa dipenuhi, dibayar dengan duit, bukan dengan daun pisang, kan nggak bisa, benar nggak? Nah, karena inilah saya harus mulai memikirkan suatu saat nanti kalau saya pensiun, apa yang saya kerjakan sekarang nih? Nah, saya melihat waktu ibu saya terima 3 juta sebulan dari tempat dia bekerja sebelumnya sebagai pegawai negeri. Apa yang beliau lakukan? Bangun tidur, nonton TV, baca koran, tidur lagi. Bangun tidur, nonton TV, baca koran, tidur lagi. Setiap hari, teman-teman. Saya nggak mau hari tua saya diisi seperti itu. Kalau saya suatu saat masuk di umur pensiun, saya tetap mau keliling dunia. Saya pengen mau jalan-jalan, saya pengen punya kebebasan. Masalahnya, untuk melakukan itu semua butuh duit. Nah, sekarang lihatlah kita masing-masing dari hidup kita ada di fase yang mana, seperti itu ya. Nah, saya sudah, umur saya sekarang 47 tahun. 3 tahun lagi saya 50. 10 tahun lagi saya 60. Tambah 10 lagi udah 70, teman-teman. Jadi kalau saya nggak serius sekarang, ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Kalau Tuhan kasih saya umur sampai 70 tahun, saya dengan pola pekerjaan atau usaha saya yang lama, selesai deh mas. Pasti apa? Saya sudah kebayang, saya adalah orang yang akan ngerepotin orang lain. Karena itu yang sering saya lihat di lapangan ya. Dan ini yang terjadi menjadi warisan dari zaman Belanda. Menurut saya ini warisan company yang diberikan kepada kakek saya, diturunkan ke orang tua saya, dan orang tua saya mau menurunkan ini ke saya. Skema hidup yang menurut saya hampir 95% orang ada di sini. Mulai kerja umur 25, ya kan, 10 tahun kemudian 35, 10 tahun kemudian 45, 10 tahun kemudian 55, nggak terasa. Karena kenapa? Karena sibuk bekerja. Sibuk bekerja, tahu-tahu sudah masuk ke usia 55 tahun. Indonesia tuh sekarang usia pensiunnya tuh 58 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah. Masalahnya, begitu kita masuk di usia 50 tahun, kita sudah tidak digunakan lagi di tempat kita bekerja. Pertanyaannya, apakah kita masih dapat penghasilan yang sama? Tidak. Ya kan? Nah, usia 50 tahun sama usia 30 tahun itu kan beda jauh ya teman-teman ya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah pertama, income kita sudah berhenti. Yang kedua, kita masih hidup. Yang ketiga, ini kehidupan yang Tuhan kasih ke kita
kita masih punya kebutuhan hidup, dari mana kita dapat sumber penghasilan berikutnya? Apa yang terjadi saya lihat adalah pada akhirnya mereka semua yang pernah merasakan dunia pekerjaan menjadi karyawan, ujung-ujungnya bangun bisnis. Masalahnya bisnis yang mereka bangun itu di usia mereka yang sudah sangat lanjut. Saya ingat banget dulu pada saat perjalanan waktu itu masih sesuai dengan pikiran manusia. Kalau tiba-tiba Tuhan kasih cobaan, kayak misalnya kasus likuidasi bank. Saya punya tante yang kerja di Bank Pasifik dulu ya, nggak ada yang siap likuidasi bank. Masalah nasional terjadi, perbankan di Indonesia berantakan. Benar nggak Bapak Ibu? Apa yang terjadi saat itu? Pemecatan ratusan ribu karyawan mendadak. Mereka tidak bisa bekerja lagi karena saat itu dibilangnya banknya dalam kondisi bangkrut. Apa yang terjadi sama orang-orang ini semua untuk bisa bertahan hidup? Ya udah, yang nggak bisa dapat pekerjaan berikutnya, mereka membuat bisnis. Dan pada saat bisnis mereka lakukan, sekarang pertanyaannya simple. Bisnis makanan sudah banyak nggak orang yang buat? Banyak. Bisnis minuman sudah banyak nggak orang yang buat? Banyak. Bisnis laundry udah banyak belum Bapak Ibu? Banyak. Banyak sekali. Artinya apapun bisnis yang mau kita buat, sudah ada orang yang lebih dulu membangun bisnis ini, dan mungkin mereka akan lebih besar dari kita sebagai kompetitor. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak berapa lama, sepi, bangkrut. Tiba-tiba Tuhan kasih cobaan lain. Tante saya ternyata tervonis kanker payudara. Apa yang terjadi? Berobat, keluar uang. Berobat, keluar uang. Lama-lama tabungan habis. Dan apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Meninggal. Dan cerita itu ada di hadapan depan saya. Di keluarga saya itu ada. Makanya saya seperti dapat warning dari Tuhan gitu loh. Ini pernah terjadi, pertanyaannya adalah apakah ini akan terjadi lagi dengan kamu? Kalau kamu tidak siapkan itu dari sekarang, seperti itu. Dan dikasih contoh lagi, ayah saya. Setelah pensiun kerja dari Departemen Sosial, ayah saya terkena kanker prostat. Tahu kanker prostat Bapak Ibu? Penyakitnya laki-laki. Ya. Dan pada saat masuk rumah sakit Bapak Ibu, kanker prostat, kira-kira biayanya murah atau mahal? Mahal. Habis 200 juta waktu itu dirawat di rumah sakit Pertamina. 1,5 minggu ayah saya nggak dapat kamar. Karena kenapa? Penuh. Tahu nggak artinya kalau penuh Bapak Ibu? Banyak orang yang punya penderitaan yang sama. Dan pada saat itu terjadi Bapak Ibu, siap-siap aja. Saya kasih tahu ya, orang sakit itu cuma buat orang yang berduit. Kalau orang yang nggak punya duit, jangan coba-coba sakit Bapak Ibu. Kalau enggak, modiar. Tahu modiar bahasa Belandanya? Ya. Nah, akhirnya skema hidup yang terjadi seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ya. Ini terjadi ternyata tahu nggak? Bukan cuma di Indonesia. Terjadinya di seluruh dunia. Teman-teman saya sebagai energy distributor yang saya ajak ngobrol dari Kanada, dari Amerika, dari Singapura, sama. Ya, bedanya mereka uang pensiunnya yang disimpan sama negara benar-benar dialokasikan kepada warga negaranya. Kalau di Indonesia dikorup. Ya sekarang kita lihat, ya ini fakta memang ada, tapi nggak usah lah kita pedulin itu. Yang kita pedulin adalah diri kita sendiri sekarang. Setelah kita bekerja nih, ini kan kita semua punya bekerja nih, ada usaha ada atau kerja ya. Kalau kita sudah bekerja sampai usia nanti masuk pensiun, pertanyaannya cuma satu nih. Berapa lama kita bekerja untuk sistem atau jadi sistem? Karena kalau kita masih bekerja, mengandungkan diri kita sendiri tanpa sistem Bapak Ibu. Saya kasih hitungannya ya. Bapak Ibu tidak perlu setuju sama saya, tidak perlu sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Karena ini pemikiran perhitungan saya Bapak Ibu. Waktu saya belum ketemu energi. Sekarang kita lihat. Di ruangan ini ya semua adalah manusia ciptaan Tuhan yang punya waktu hidup berapa Bapak Ibu? 24 jam sehari. Tidak ada dan tidak ada yang kurang. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau kita bicara bekerja jadi sistem, waktu saya bekerja menjadi seorang waiter atau pelayan, saya teorinya kerjanya 8 jam, dikasih tahunya 8 jam, prakteknya nggak ada 8 jam. Setiap hari itu bisa 10 jam. Ya, jadi kalau kita hitung 8 jam, terima gaji berapa lama? 1 bulan ya.
Anggaplah plus minus 8 jam kali 30 berapa? 240 jam sebulan. Selesai, angkanya keluar ya. Kita bisa hitung dari situ. Nah, masalahnya ada manusia juga nih ciptaan Tuhan nih. Dia punya waktu hidup sama 24 jam sehari. Masalahnya pada saat orang ini bekerja, dia ngerti kekuatan sistem. Makanya apa yang dia lakukan? Dia beli jam kerja saya. Dengan dia memberikan penghasilan ke saya berupa gaji. Nah, dia lakukan itu ke 100 orang yang bekerja buat dia. Artinya, kalau saya sendiri 8 jam, dia punya 100 orang yang bekerja sehari bersamaan buat orang ini. Orang ini punya berapa jam sehari, Bapak Ibu? 8 jam kali 100 orang. Sehari aja dia sudah bisa mengumpulkan 800 jam per hari. Kalau kita bicara omsetnya sebulan, hitungannya adalah 800 jam dikali 30. Berapa yang dia hasilkan jam kerjanya di dalam waktu sebulan pada saat dia kerja bangun sistem? 24.000 jam lawan 240 jam. Kira-kira yang 240 jam bisa menang nggak? Kalau dalam kompetisi Bapak Ibu, mohon maaf nih, nggak akan pernah bisa menang. Disitulah saya langsung diem, berpikir saya, kalau saya terus kerja jadi sistem, ini pertanyaannya mau sampai kapan terus-terusan hidup saya ini? Tidak pernah akan ada yang namanya perubahan terjadi selama kita bekerja jadi sistem. Artinya, waktu itu mungkin 10, 20, 30 tahun berjalan, saya akan berada di titik yang sama. Dan buat saya ini sesuatu yang nggak enak gitu loh. Makanya begitu saya tahu ini ada hitungan matematikanya teman-teman. Kalau Bapak Ibu semua, saya nggak tahu ya, kalau ada di luar sana punya hitung-hitungan seperti ini, silakan ambil. Intinya adalah bagaimana Bapak Ibu semua punya menghasilkan waktu jam kerja itu mencapai 24.000 jam sebulan. Karena kalau Bapak Ibu sudah punya jam kerja sampai 24.000 jam sebulan, nggak usah khawatir teman-teman Bapak Ibu semua. Waktu hidup kita itu akan bisa maksimal dan perubahan hidup itu akan terjadi. Nah, saat itu saya berpikir apa? Modal. Benar gak? Yeah. Sekarang kalau kita bicara bisnis konvensional ya, Bapak Ibu punya bisnis konvensional, harus bayar karyawan 100 orang. Kira-kira berapa modal yang akan dikeluarkan Bapak Ibu? Hah? Emang benar gak? 100 karyawan. Kita hitung coba. Karyawan itu bekerja, itu harus UMR. UMR di Jakarta berapa? Hah? 5 juta sekarang ya? 5 juta, artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya 100 karyawan, sebulan Bapak Ibu harus mengeluarkan berapa? 500 juta, bener gak? Yeah. Bener gak? 500 juta itu buat bayar gaji. Belum termasuk modalnya, belum tempat dan lain sebagainya. Waduh, saya nggak nyampe di otak saya. Karena kenapa? Saya nggak punya uangnya. Nah, cuma saya punya ide konsepnya. Artinya, kalau Bapak Ibu menemukan bisnis di luar sana dengan perhitungan bisnis seperti ini, Bapak Ibu, ambil, lakukan, kerjakan. Nah, saya tidak menemukan itu saat itu sampai akhirnya Tuhan kirimkan teman saya yang namanya Derek, orang Singapura, cerita tentang energi. Awalnya cerita tentang manfaat air dan lain sebagainya. Saya nggak tertarik. Begitu saya melihat penghasilan yang menjelaskan saya saat itu, dilihatin dapat berapa Bapak Ibu? Saat itu dilihatin dapat sekitar 200-an juta sebulan. Di situ saya baru tertarik sama bisnisnya Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya sendiri ya, yang menyelamatkan kita nanti 5 sampai 10 20 tahun ke depan adalah apa yang kita kerjakan hari ini. Ini Bapak Ibu ngerjain apa nih? Karena nanti akan memberikan efek 5 sampai 10 20 tahun ke depan. Dan saya hari ini akan buktikan itu kepada Bapak Ibu semua berdasarkan fakta dan data yang akan saya sampaikan hari ini. Contoh ya. Bapak Ibu bisa lihat, kelihatan nggak? Tanggal 1 bulan 5 tahun 2020, apa yang sedang terjadi di dunia? COVID. Bapak Ibu tahu semua efek COVID seperti apa? Tahu. Hancur lebur semuanya. Tidak ada satu dunia pun yang siap menghadapi COVID. Saya dengar teman-teman saya bisnisnya hancur.
Saya banyak teman-teman saya cerita kena PHK karena pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi sama Enagic Distributor saat itu Bapak Ibu? Saya ketransferan sama Enagic 522 juta. Setengah miliar saat COVID Bapak Ibu. Ini efek dari 10 tahun bisnis Enagic yang saya bangun sistemnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat masih dalam keadaan COVID. Tanggal 1 bulan 8 masuk 331 juta. Jadi nggak nyampe setahun udah terima 1 miliar Bapak Ibu. Dari apa? Dari sistem. Dan saya melihat ini karena kekuatan sistem yang dimiliki oleh Enagic, akhirnya kita bisa selamat. Nah, sekarang saya akan lihatkan sampai hari ini Bapak Ibu ya. Ini bisnis sudah 14 tahun berjalan. Ini faktanya kita lihat. Di bulan November kemarin tanggal 1 berapa Bapak Ibu? Masuk 174. Terus tanggal 12 November 200 juta. Tanggal 18 lumayan nggak sih? Lumayan banget. Ini lagi jelek bisnisnya. Beneran saya kasih tahu. Saya normalnya dulu kalau sales Enagic Indonesia di atas 500 itu pasti saya setengah miliar. Udah pasti minimum seperti itu ya. Sekarang kita lihat lagi ini datanya lagi ya. Saya ingin ngasih tahu bukan mau show off ya, enggak Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu melihat potensi bisnis ini. Tanggal 4 Desember, tanggal 12 Desember, tanggal 16 Desember, tanggal 20 Desember. Lumayan nggak? Lumayan ya. Jadi dari sini yang saya simpulkan apa? Kita nggak perlu kaya raya di Enagic Bapak Ibu, tapi kecukupan, cukup aja. Menurut saya ini penghasilan yang cukup untuk tinggal di Indonesia. Karena Bapak Ibu tidak perlu lagi takut terhadap apa yang terjadi di luar sana. Bensin naik, nggak perlu khawatir. Benar nggak? Harga tol naik, nggak perlu khawatir. Benar nggak? Sembako naik, kita nggak perlu khawatir. Ya. Dan ini tanggal 7 Januari kemarin, baru tanggal 7 udah dibayar segini, saya bingung nih, Enagic ini maunya apa nih sama saya? Yang kemarin belum habis udah dikirimin lagi gitu. Kan kurang asem nih Enagic, nggak tahu diri ya. Tanggal 30 ditransfer lagi loh. Coba bayangkan Bapak Ibu, tanggal 7 ditransfer segini, tanggal 30 ditransfer gini. Kan nggak sopan ini bisnis. Ya kan? Terus bulan apa ini? 30 Januari, total 400 juta Bapak Ibu. Gendeng ini bisnis ya. Nah ini yang bulan baru ini ya. Februari ya. 119. 119, hampir 200 juta. Terakhir saya, berapa maksudnya kemarin tadi 250-an. Tanggal berapa ini? Baru tanggal 20. Mungkin ini monthly saya belum keluar. Kalau ditambah keluar bisa 500 juta yang bulan Februari ini Bapak. Gak apa-apa kalau mau tepuk tangan aja. Tapi yang hebat saya kasih tahu bukan saya, Enagic sistemnya. Kalau Bapak Ibu ikutin sistemnya sama persis. Mau tahu nggak metode yang digunakan untuk bisa memaksimalkan sistem Enagic? Mau tahu? Satu kata tahu nggak?